Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu bongkar settingan jebol birahi, jebol emosi pada burung murai batu secara instan. Sebelum menerapkan ini, itu syaratnya yaitu murai batu yang sudah pastol. Yang kedua yaitu murai batu yang bukan dalam keadaan stres. Yang ketiga yaitu murai batu yang bukan mudah hutan masih giras. Karena kalau kita menggunakan murai batu yang stres itu harus melalui proses penenangan diri dulu untuk murai tersebut. Dan mudah hutan jika memang giras, memang harus penjinaan atau melalui proses perawatan dulu. Yang ketiga tadi murai yang memang drop mental itu juga bisa, teman-teman. Apa yang perlu kita lakukan untuk supaya ini bisa jebol birahi dan jebol emosi? Jadi ini sangat seimbang ya untuk murai batu yang dilombakan. Jika terlalu birahi efeknya kurang bagus. Jika terlalu emosi dia akan nabrak sangkar dan pola tidak karuan. Jadi yang perlu kita terapkan yaitu mulai rawatan harian di rumah. Karena rawatan ini memang sangat bermanfaat dan sangat menentukan untuk burung yang dilombakan. Beda lagi memang burung roman. Yang saya bahas ini memang khusus burung lomba ya teman-teman. Yang harus dilakukan yaitu seperti biasa, setiap pagi kita mengeluarkan burung dengan cara pengembunan. Bisa mulai jam 5 sampai jam 6 atau jam 7. Pemberian EF ini bisa dilakukan waktu pengembunan. Pengembunan misalkan jangkrik itu teman-teman kasih 5 atau sampai 7 sampai 10. Kalau saya itu menggunakan itu jangkrik 7 sampai 10 sebelum diembunkan, langsung diberi, baru kemudian langsung diberi kroto, teman-teman. Kroto sekitar 1 sendok makan. Ini hanya setiap pagi aja untuk krotonya. Tapi dengan syarat memang harus hati-hati karena saat pagi ini kadang banyak kleper atau kuku yang dimakan burung murai batu, nantinya bisa membahayakan burung murai batu. Setelah pengembunan, teman-teman bisa melakukan pengumbaran. Pengumbaran cukup sekitar setengah jam atau 1 jam. Kalau saya sendiri itu pengumbaran memang saya gubiak-gubiak biar dia berterbangan. Misalkan 50 putaran atau 100 putaran. Tapi teman-teman jika memang burungnya itu takut diumbar dengan cara digebiak, jangan. Ini saran saya saja. Memang mencetak burung bakalan menjadi untuk lomba dan tampil itu tidak mudah, teman-teman. Jadi teman-teman yang perlu lakukan seperti itu cara saya, teman-teman. Jadi terus selanjutnya setelah pengumbaran selesai, kita masukkan dulu ke sangkar bulat, baru kita angin-anginkan sebentar. Dikira-kira burung sudah minum, baru kita jemur. Dijemur ini memang durasi, untuk saya sarankan memang durasi panjang Durasi panjang itu sekitar misalkan kita jemur jam 8 kira-kira sampai jam 10. Berarti 8, 9, 10. Ini 8, 9, 10. Berarti sekitar 2 jam, teman-teman. Bayangkan ini memang lama. Tapi teman-teman juga bisa secara bertahap. Kalau takut burung rusak, kalau burungnya tidak kuat, ini memang cara yang berani saja, teman-teman. Saya sudah mempraktekkan seperti ini
untuk membuat burung bakalan bisa tampil di lomba. Beda lagi nanti kalau sudah memang di lomba sudah bagus, sudah stabil, ya penjemuran paling cuma setengah jam aja. Setelah 2 jam atau sampai jam 10 baru kita angin-anginkan dulu, jangan langsung dikerodong teman-teman. Kemudian baru masukkan dalam rumah dan full kerodong. Dalam full kerodong di sini ini harus dimasteri tapi keadaan pelan. Setelah itu ya full kerodong sampai ketemu esok harinya, tetap perawatan seperti itu. Ini bisa dilakukan yaitu selama seminggu. Perubahannya gimana? Karena setiap burung itu tipenya beda-beda ya. Kalau tipe panas pakai kroto bisa. Tipe dingin, kalau tipe dingin hampir sama perawatannya ya kayak tadi, untuk menjebol birahi dan emosi burung. Pakai UH, misalkan jangkrik 5 sampai 7 ataukah 10. Itu tergantung porsi dari burung teman-teman. Kadang kan belum bisa makan sebesar itu, bisa bertahap gitu. Terus baru diberi ulat Hongkong. Ulat Hongkong ini diberi 20 sampai 25 setiap pagi dan sore. Ini kita lakukan terapi yaitu sekitar 1 minggu bahkan 2 minggu. Jadi terapi di sini yaitu teman-teman untuk menimbulkan birahi dan emosi burung itu cepat emosi dan cepat birahi. Ini hanya untuk terapi. Jadi setelah terapi selesai, kalau sudah burung itu gacor dor di rumah, lah itu kita pelan-pelan turunkan baik jangkrik, baik kroto, baik ulat Hongkong. Jadi ulat Hongkong di sini tadi untuk tipe yang dingin, dan untuk tipe yang panas pakai kroto. Dan kedua-duanya ini nantinya tetap memakai cacing tanah seminggu itu 2 kali teman-teman. Seminggu 2 kali, baik dingin baik panas itu kita beri cacing pagi dan sore 1 biji atau 2 biji pagi, sorenya 1 biji, itu juga bagus. Untuk yang tipe dingin itu tetap memakai ulat Hongkong tanpa kroto ya teman-teman. Dan untuk yang tipe panas itu tanpa ulat Hongkong. Kita lakukan terapi seperti itu. Kalau kurang gacor, tambahi jangkriknya sama krotonya. Tapi biasanya seperti itu terapi sudah gacor. Itu yang saya bilang tadi, ini hanya yang berani teman-teman. Ya kalau nggak berani nggak usah, ini sekedar saran dari saya yang ya pernah saya alami seperti ini. Jadi mungkin teman-teman juga mempunyai tip dan trik sendiri-sendiri ya untuk murai bakalan, untuk mencetak murai bakalan jadi siap lomba. Itu memang perkara bukan mudah, perlu proses dan keberanian kita mencetak burung tersebut. Ya inilah dari saya teman-teman, semoga bermanfaat teman-teman. Jika ada salah atau kekurangan mungkin teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, berbagi ilmu itu sangat indah. Saya juga masih belajar, jadi ya mungkin dari ilmu dan belajar saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.